Dan sekarang kita ada di mana Mbak Yuni? Di Odoh Ngondok. Iya. Odoh Ngondok itu artinya tempat duduk kali ya. Oh iya. Kalau tidak salah, kalau salah mau dibetulkan. Dan di sini adalah diorama. Kayaknya kehidupan sehari-hari dulu. Benar. Ada yang sedang memasak menggunakan tungku, iya, ada yang mencari emas di sungai ya Bu ya, diayak gitu ya. Ya, itu sedang mengayak emas sepertinya ya, menambang emas ya, menambang emas dengan mengayak di sungai. Kita jalan-jalan kembali ke Tenggarong, Kota Raja. Kita sekarang ada di Museum Mula Warman. Saya tidak sendiri, bersama tim. Saya bersama dengan Mbak Yuni. Halo. Tim ES Media kita. Dan dengan Mas Firman. Dan Mas Randy. Kamera. Oke, kita akan berjalan-jalan ke sana melihat seperti apa Museum Mula Warman. Untuk kalian yang belum pernah, saya ajak ke sana. Melihat semuanya dan kita akan mereview apa saja yang ada di dalamnya. Betul. Untuk masuk tentu aja kita harus membeli tiket dan harga tiketnya sangat murah. Untuk tiket masuk anak-anak dan pelajar hanya Rp5.000 saja, dewasa Rp10.000 dan asing Rp15.000. Padahal saya nggak asing, tapi saya masuk ke asing. Dan untuk roda 2 kita membayar Rp2.000, roda 4 Rp5.000. Oke, sekarang kita masuk. Kita disambut oleh patung berbaju Dayak lengkap, bagus banget ya. Ini asli loh, asli dari burung enggang. Dan ini juga baju seperti ini bisa disewakan juga ya. Oh iya, dan ini juga bisa disewakan kalau mau pakai per jam. Kita sudah sampai di singgasana Kerajaan Kutai Kartanegara. Ini adalah singgasana kerajaan Kutai zaman dulu, dan di sebelah kanannya ada patung Lembu Swana. Itu adalah lambang dari kejayaan kerajaan Kutai Kartanegara, ya, berlambangkan patung emas ya, dan tapi tidak boleh dipegang ataupun diduduki. Di sebelah kanan ada foto dari Haji Muhammad Sulaiman. Beliau adalah Raja Sultan Kutai Kartanegara yang ke-17 di tahun 1850 sampai 1899. Para menteri dahulu, para menteri duduknya di sini nih, dengan kursi-kursi yang seperti ini. Masih awet dan masih bagus juga. Bentuknya juga tidak kalah dengan bentuk-bentuk sekarang, bahkan ya bentuk-bentuk klasik yang masih kita pertahankan. Apalagi yang ini sangat klasik sekali. Ini untuk meja tamu, meja para tamu. Jadi kalau ada tamu-tamu dari pembesar ataupun dari kerajaan lain mungkin, atau tamu-tamu kenegaraan, mereka duduk di sini. Dan kita sekarang ada di mana Mbak Yuni? Tepat di depan sebuah perkumpulan alat musik dari Jawa, yaitu gamelan, gong, dan ada wayang kulit juga, puppet letter gitu. Nah, dan ternyata ini berasal dari Yogyakarta, yaitu di tahun 1855. Gunanya waktu itu sih untuk menyampaikan cerita rakyat dari Baratayuda, Ramayana gitu. Dan juga cerita rakyat yang berasal dari daerah sini. Iya. Kalau dari gamelannya itu fungsinya ya buat
menghibur tamu undangan atau dari orang-orang di kerajaan, Bu ya. Iya. Atau bisa saat pesta rakyat. Pesta Ya. rakyat. Jadi rakyat bisa menyaksikan pagelaran menikmati. wayang kulit juga ya. Jadi Kutai Kartanegara itu adalah kerajaan pertama kali di Indonesia. Raja pertama Kutai Kartanegara adalah Aji Barata Agung Dewa Sakti. Beliau adalah pendiri dari Kartanegara yang mendirikan kerajaan Kutai Lama. Sampai pada Aji Pangeran Tumenggung Bayabaya di tahun 1545, kerajaan ini kemudian berganti menjadi kerajaan Islam, yaitu Aji Raja Mahkota Mulia Alam Kutai Kartanegara adalah raja yang pertama kali memeluk agama Islam. Dan bisa kita lihat setelah itu sampai sekarang, yaitu Aji Sultan Pangeran Adipati Prabu Anom Surya Adiningrat di tahun 2018. Dan kita sekarang ada di mana, Mbak Yuni? Di ruang alat penyimpanan senjata sih, jadi berbagai macam dari yang mulai tradisional sampai mulai modern ada di sini. Ya, modernnya waktu itu ya. Iya. Ya, ini kita lihat dari keris lidah api. Namanya keris lidah api. Masih belum begitu sempurna bentuknya, Bu ya. Ya, itu ditempa dari kayaknya dari baja ya. Iya. Dari baja dan sampai sekarang masih tetap awet. Bentuknya panjang seperti lidah. Kemudian di sana ada keris-keris yang digunakan. Sudah mulai rapi sih gitu ya. Dari pembuatannya. Sudah ada ininya. Ini sudah ada sarungnya. Iya. Namanya sarung keris. Ada bedanya nggak nih kira-kira dengan Jawa? Oh ada bedanya karena ukiran-ukirannya tetap khas Kalimantan. Kalau peletakannya sama ya, masih di belakang kayak iya, di sama. adat Jawa. Kayaknya memang ditaruh di, tapi ada mungkin yang di depan ya. Iya, gitu. Di samping ada mungkin peraturannya, ada yang di samping, ada yang di belakang. Kayaknya harus di belakang supaya nggak ketahuan orang kita lagi membawa senjata. Kalau tahu sudah siap-siap nanti di sini lawannya. Sudah juga mulai ini bagus. Iya, ini yang ukirannya sudah bagus ya. Dari ukiran perak, kok perak apa yang kuning itu? Kuningan ya. Sudah lebih memikirkan tentang estetiknya. Iya, estetik dari suatu nilai estetiknya. Iya, dan itu bentuk-bentuknya masih tetap sama. Ukiran-ukirannya adalah khas ukiran Kalimantan. Ini adalah senjata-senjata khas Kalimantan yang digunakan kebanyakan oleh suku Dayak. Benar. Itu mandau. Seperti ini mandau. Tetap kemudian keliau perisai. Perisai itu yang digunakan untuk melindungi dari senjata lawan. Dan ini sumpit ini Mbak Yuni. Wah iya. Dan yang bundar itu adalah tempat sumpitnya. Anak sumpit namanya. Iya. Bumbung namanya. Bumbung adalah tempat sumpit. Bumbung sama dengan di Jawa ya, namanya bumbung juga kan. Dari Jawa kan dari apa? Bambu itu kan namanya bumbung juga. Ciri khasnya tetap ya Bu ya, ada ukirannya bahkan dan ada bulu-bulunya gitu. Dan ini bumbung juga tempat anak sumpit. Sumpit ini harusnya ada anak panahnya atau ditiup ya? Ini dimasukkan sini Bu nih. Oh ini sekalian, iya. Jadi alatnya ini buat nombak sekalian. Oke. Jadi alatnya ini adalah selain untuk menombak, juga bisa untuk menyumpit ya. Masukkan tadi mungkin kalau zaman dulu bisa dikasih racun mungkin ya. Di ujungnya itu. Ya, di ujungnya dikasih racun. Dan sekarang kita ada di mana Mbak Yuni? Di Odoh Ngondok. Iya. Odoh Ngondok itu artinya tempat duduk kali ya. Oh iya. Kalau tidak salah, kalau salah mau dibetulkan. Dan di sini adalah diorama, kayaknya kehidupan sehari-hari dulu. Benar. Ada yang sedang memasak menggunakan tungku, ada yang mencari emas di sungai ya Bu ya, diayak gitu ya. Ya, itu sedang mengayak emas sepertinya ya. Menambang emas ya, menambang emas dengan mengayak di sungai. Pertama. Kemudian ini seperti sedang
melakukan pekerjaan-pekerjaan zaman dulu, ya, untuk mencari nafkah sehari-hari. Jadi ini memberikan gambaran bagaimana kondisi kehidupan di zaman dahulu, ya, Mbak Yuni. Di pada area pekerjaan gitu Bu ya, pekerjaan masyarakatnya. Sekarang lagi ada di mana nih kita Bu? Kita ada di mana? Kalau mata uang itu mata saya biasanya langsung hijau nih. Langsung hijau. Tapi ini bukan uang sembarang uang. Ini adalah uang yang digunakan pada masa itu. Kalau kita sekarang balik lagi uangnya, yaitu kita dipakai kris. Ya. bukan alat kris Bu. Bukan alat kris, tapi kris. Apa itu Mbak Yuni? Kris itu? Kris itu Quick Response Code Indonesia Standard. Oke. Udah lebih digital maju. Jadi uang digital. Kalau ini masih uang yang harus dibawa-bawa. Oke, dan ini seperti inilah kode uang mata uang masih yang dulu, terawat, ya? Masih terawat hingga stempel-stempel yang digunakan juga masih ada lengkap. Oh, ini stempel dirawat. untuk mengecap uangnya ya? Untuk pengesah. Apa ini juga uang ini Bu? Bukan ya Bu ya? Atau ini seperti pelakat ya Bu ya? Kalau dilihat sini bisa dijahit. Oh iya, ini emblemnya ya. Apanya sih? Atau capnya mungkin yang seperti itu? Oh, atau mungkin dulu pokoknya bentuk pertukaran mungkin ya, untuk alat tukarnya seperti itu. Ini dari emas asli loh. Ini Netherlands Indicent. Bahasanya masih ada gabungan dari Belanda sama Indonesia gitu. Ya, betul. Dan ternyata kita sekarang ada di diorama Putri Karang Melenu. Ini adalah kisah yang diyakini bahwa Putri Karang Melenu ini adalah kisah tentang cikal bakal dari kerajaan Kutai Kartanegara, atau seorang putri yang akhirnya nanti akan melahirkan raja-raja Kutai Kartanegara. Inilah dioramanya. Dan kita sekarang ada di ruangan mana nih Mbak Yuni? Ruang khas tradisional penenunan sarung-sarung zaman dulu. Iya, khasnya Kutai Kartanegara. Terbuatnya kalau dari sejarahnya ini dari buah gitu, dan nanti ada dari doyo biang, doyo tulang, langsung dibuat serut-serut panjang hingga menjadi sarung yang siap dipakai gitu. Dan sampai sekarang pun masih tetap dilestarikan ya. Seperti ini hasil-hasilnya khas Kutai. Bisa lihat bagus-bagus ya. Nah, pastinya yang sarung seperti ini kualitas dan harganya beda dengan yang zaman sekarang Bu ya. Yang cetakan ya. Iya, dari pabrik. Ini benar-benar ditenun. Benar, ada nilai tersendirinya dari sebuah seni gitu, dijadikan sebuah alat yang bahan yang bisa dipakai langsung. Ya, yang bernilai seni tinggi ya. Coraknya pun beda-beda Bu ya. Ini ada macam-macam, ada corak kuadra, pua Jepa gitu. Kalau yang corak sama siri. Pasti kalau hijau merah itu pasti udah khas sekali dengan di Kalimantan seperti ini contohnya gitu. Ya, dan dipakai sama ibu-ibu dari zaman dahulu kala. Apa kok gitu? Bu, ada suara apa itu? Getaran.